Alhamdulillah jazakumullah khairan. Berikutnya untuk tidak berlama-lama lagi kita akan masuk ada acara inti yaitu acara penyampaian materi. Spesialis obstetri dan ginekologi yang disampaikan insya Allah nanti akan selama 20 menit ke depan. Sebelum ke beliau mungkin kita bacakan sedikit kurikulum vitae dari Dr. Rati. Monggo disampaikan ya. Beliau Dr. Rati Manjari Fauzia, SPUG, beliau riwayat pendidikan dokter umum lulus 2007 di FKUI, lalu melanjutkan spesialis obstetri dan ginekologi. Tahun bisa sampaikan? Oke, di tahun 2016 di FKUGM, setelah beliau berdinas di RSUP Sitanala, RSIA Bunda Citra Ananda, dan BWCC. Itu sedikit kurikulum vitae singkat dari Dr. Rati Manjari Fauzia, SPUG. Selanjutnya waktu dan tempat kita berikan pada Dr. Rati Manjari Fauzia, SPUG, sekaligus jadi moderator. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait, sebentar. Monggo, mungkin dari operator membantu meng-on-kan mic-nya. Mikrofon. Oke, Alhamdulillah, mantap. Sudah Mantap, Dok. cukup jelas. Oke, maaf, ini yang di studio bermasalah. Izin berkenan mematikan salah satu mikrofon mungkin. Cukup Halo? laptop saja. Nah, mantap. Mohon izin Bu. Iya. Sepertinya mic-nya yang laptop dimatikan aja Bu. Nanti pakai mic yang audiens. Jadi biar satu Zoom saja. Nah, ini operator mohon yang SU Jakarta itu di unmute. Ini masih posisi mute. Komputer SU Jakarta mohon di unmute. Maaf, sebetulnya yang bermasalah kayaknya yang studio. Jadi punya saya pakai punya saya aja ya. Baik. Yang bermasalah studio nggak bisa masuk. Iya, dimatikan. Dok, mantap Dok. Iya, udah nggak feedback Dok. Seperti ini Dok, monggo. Bermasalah studio, jadi studionya nggak bisa masuk ke Zoom, tapi bikin berdengung di sini. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para jamaah semuanya. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Tadi perkenalannya Dr. Heris dan Dr. Rio. Perkenalkan saya Dr. Rati. Saya saat ini akan menjadi moderator untuk acara webinar kesehatan reproduksi perempuan. Saya bersyukur banget ya ibu-ibu semua. Kalau melihat di Zoom, mungkin di sini nggak kelihatan ya di sebelah ya. Tapi kalau melihat dari Sabang sampai Merauke, kayaknya ada semua ya. Aceh sampai Papua ada, bahkan di luar negeri pun ada. Alhamdulillah jazakumullah khairan atas waktu yang diluangkan. Saya berada di daerah WIP. Untuk yang daerah WITA dan WIT mungkin udah mulai agak siang, tapi masih mau menunggu gitu ya. Itu suatu amal soleh yang luar biasa menurut saya. Oke, kita nanti akan berbicara atau berdiskusi dengan 3 narasumber hebat. Semuanya SPOG yang sudah sangat mumpuni, dokter kandungan yang sangat mumpuni saat ini. Mungkin sempat lihat ininya ya, ibu-ibu semua sudah dapat flyernya. Di flyernya itu ada nomor WA, mungkin kalau di WA grup masing-masing ada nomor WA. Tadi tidak sempat mencatat Google Form-nya, bisa WA ke Dr. Laras mengenai pertanyaan yang akan ditanyakan.
Atau nanti ditulis aja di sini, monggo panitia di sini mengumpulkan pertanyaannya, nanti bisa dikirimkan ke studio terdekat. Studionya nanti akan mengirimkan pertanyaan ke pusat. Oke, sebelumnya saya akan memaparkan singkat mengenai pembukaan ya. Kita mau bicara apa sih saat ini? Saya izin share screen ya. Saya izin share screen untuk saat ini. Oke. Apa sudah tampak? Sudah tampak share screen saya? Oh, belum ya? Oke. Wait a minute, saya show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan membahas mengenai sebetulnya perempuan dan kebersihan. Apa yang saya bicarakan sekarang sebetulnya nanti akan sangat berhubungan dengan 3 pembicaraan selanjutnya. Karena ini dasar sebetulnya yang perlu kita ketahui. Kita perlu menjaga kebersihan diri. Ini tidak hanya berkaitan dengan kebersihan kewanitaan, tapi kebersihan tubuh secara keseluruhan. Kita tahu kebersihan cabang dari iman, hadisnya dari kita TK mungkin sudah pernah dibahas sampai kita tua tidak akan berubah. Apa saja sih yang perlu kita ketahui tentang kebersihan dan yang perlu kita pahami dan jaga kebersihan? 1, kebersihan tidak akan bisa terjadi kalau tidak hidupnya sehat. Kalau kondisi tubuhnya ada penyakit penyerta, kondisi berat badan yang mungkin berlebih, risiko untuk tidak bersih menjadi lebih besar. Biasanya ibu-ibu dengan berat badan berlebih, lipatan tubuhnya lebih banyak, risiko berkeringat lebih banyak, kemudian akan terjadilah timbul tumpukan keringat dengan kulit mati, terjadi bau yang tidak sedap, sampai bisa terjadi gangguan kulit seperti jamur, infeksi kulit, dan lain-lain. Ditambah kalau ibu-ibu semua punya penyakit penyerta seperti kencing manis, gitu ya, kadang membuat penyakit tersebut menjadi lebih rentan terjadi. Kondisi-kondisi lain seperti hipertensi, hiperkolesterolemi akan menjadi lebih mudah terjadi kalau memang berat badan kita tidak oke atau tubuh kita tidak sehat. Kemudian untuk mengatasi kondisi kewanitaan yang mungkin tidak nyaman untuk dicium, hindari semua parfum, deodoran, bedak untuk dipakai di situ. Karena aslinya dia tidak akan menghilangkan bau. Yang perlu kita lakukan untuk menghilangkan bau adalah dibersihkan lebih sering sehingga tidak terperangkap kulit mati dan keringat di daerah kewanitaan. Oke, biasanya terjadinya karena kita lipatannya banyak ya. Hindari pakaian dalam terlalu dekat, hindari yang mungkin tidak menyerap keringat, cuci pakaian dalam hanya dengan deterjen yang lembut, kalau bisa tidak pakai pewangi, ganti pembalut lebih sering. Kadang-kadang mikir, dok, emang kita ngaruh banget ya ini dengan nanti, yang kan banyak yang sudah tahu ya, flyernya tuh tidak hanya tentang ini, yang di flyer itu ada tentang bagaimana kesehatan kehamilan, bagaimana menjaga supaya menstruasi lebih baik, dan bagaimana pencegahan untuk kanker. Tapi kalau kita bisa menjaga tubuh kita dengan baik, kesehatan dari awal, kita akan bisa menerima apa yang nanti dijelaskan oleh dokter-dokter ahli kandungan setelah saya. Oke? Dan menjaga kewanitaan itu bisa saat mens maupun tidak mens. Saat tidak menstruasi ini juga berkaitan dengan ibu hamil. Jadi kalau memang ada rambut kemaluan, gunting, dan pendek. Oke? Cuci hanya daerah kemaluan dengan hanya air. Kalau mau diperlukan dengan sabun. Tidak perlu pakai pembersih kewanitaan baik itu herbal atau berupa obat-obatan tanpa saran dari dokter. Oke. Kemudian mandi sebelum berhubungan suami istri dan berkemih sebelum dan sesudah berhubungan suami istri. Sedangkan saat menstruasi ganti pembalut lebih sering supaya tidak gampang bocor. Hindari pakaian dalam yang terang. Catat tanggal menstruasi dan gejala yang mengganggu. Kadang yang nomor 3 suka lupa ya. Karena kita punya gadget yang ada di tangan,
tapi lebih banyak buat TikTok dan Instagram, sama Shopee dan Tokopedia. Coba kalau memang ada tanggal, di situ ada date atau Google Calendar atau memang aplikasinya untuk mencatat siklus menstruasi dipakai, karena ini juga berpengaruh nanti. Tadi mau persiapan kehamilan kita perlu catatkan. Mau tahu menstruasi bermasalah kita perlu catatkan. Ya, jadi ini sangat akan membantu kita semua sebagai seorang perempuan untuk menjaga kesehatan kita. Nah, hal penting lainnya apa ya? Satu, kalau ada keluhan segera periksa. Tidak perlu takut untuk diperiksa. Keluhannya apa? Keluhan baik mulai berlebihan, gangguan menstruasi, nyeri perut di bagian bawah, silakan datang. Mungkin yang takut, dok kita dilakukan apa? Ya, biasanya kalau ke dokter kandungan kita akan melakukan pemeriksaan USG, ultrasonografi, dan pemeriksaan kewanitaan. Tapi itu diperlukan karena tidak ada yang bisa melihat organ kewanitaan dengan detail selain dokter kandungan yang menggunakan alat khusus, gitu ya. Jadi memang diperlukan. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kalau ketahuan penyakit, alhamdulillah disyukuri bahwa ketahuan lebih dini dibandingkan ditunda, ketahuan malah nanti berhubungannya dengan beberapa narasumber lain yang mengenai hal. Oke. Untuk screening kanker mulut rahim, jika pernah mendengar IVA, mendengar pap smear dengan pemeriksaan HPV-DNA, sudah bisa dilakukan sejak 3 tahun dari menikah. Sudah pernah menikah? 3 tahun sejak menikah, sampai usia 65 tahun, monggo untuk melakukan pemeriksaan secara kanker mulut rahim seperti pap smear, IVA, dan HPV-DNA. Vaksinasi salah satu yang diperlukan terutama untuk menjaga risiko kanker, dan hidup sehat. Hidup sehat apa sih? Olahraga. Dari kapan? Dari sekarang. Nggak usah menunda. Ibu-ibu ada yang ikut ini kan? Asal kalau asal punya paparan banyak gejala yang datang ya. Padahal cuma sekali seminggu atau sekali sebulan, belum tentu ibu-ibu akan olahraga di rumah. Menyapu, mengepel, nyuci baju, gendong anak, bukan olahraga. Oke, karena setelah melakukan itu biasanya ibu-ibu akan makan yang berlebih, berharap bahwa energi bisa kembali, padahal agak berbeda. Jadi olahraga rutin, atur asupannya. Ini nanti berhubungan nih dengan apa yang dokter yang lain komunikasikan. Atur asupan itu tidak hanya tidak hamil ya, ibu hamil pun harus mengatur asupan. Oke, atur asupan adalah seperti sunahnya Rasul, makan ketika sebelum kenyang, sebenarnya sama. Oke, tidak akan berlebih, sesuatu yang berlebih akan tidak baik untuk kondisi tubuh kita. Jadi sesuai dengan porsinya. Sama untuk ibu hamil, mungkin akan dijelaskan oleh pembicara selanjutnya, tidak ada makan 2 porsi. Oke, ibu hamil boleh olahraga. Oke, tidak ada ibu hamil mageran. Terus mager itu berarti takut itu bawaan bayi dulu. Nanti bayinya ngileran, bayi tetap akan ngiler selama belum punya gigi dan otot, pipi dan lidahnya belum berkembang baik. Jadi ini berlaku baik untuk remaja, memang sudah persiapan akan memiliki keturunan, maupun nanti persiapan untuk menopause, setidaknya semuanya sama. Oke, karena tujuannya apa ibu-ibu semuanya? Tujuan kita di sini tadi seperti slogannya ya, kita ingin hidup sehat, sehat supaya ibadahnya lancar. Target akhirnya adalah bisa masuk surga, selamat dari neraka, nggak sendirian tapi bareng dengan keluarga. Oke, ini sekian dari saya untuk pembukaan aja. Kita akan mulai masuk ke materi selanjutnya. Oke, kita akan ada 3 pembicara. Saya akan stop share screen saya. Stop share. Oke, kita akan ada 3 pembicara. Mohon bantuan kepada tim gabungan. Apa ini CV pembicara dari saya atau dari sana? Oke, sepertinya CV-nya dari saya.
Oke, alhamdulillah. Sekarang kita akan membahas 3 materi bersama dengan 3 orang narasumber yang sangat hebat. Semuanya adalah konsultan di bidang kandungan, kebidanan dan kandungan. Ada 3 dokter. Saya izin share screen kembali.